tenaga motor pun secara tidak langsung akan terasa lebih baik. Sensor di throttle body ini ada satu ASI. Sebenarnya isinya ada 3. Teman-teman, hari ini saya kedatangan salah satu sahabat saya. Kebetulan dia bawa NMAX Old. Ini NMAX yang cukup bersejarah karena kita dulu motor bareng-barengan ya. Iya. Ini adalah Dani. alias Dani Moto kalau di toko online ya. Cuman bukan itu sih yang akan kita bahas hari ini. Ini motor udah cukup lama dan ada beberapa keluhan. Keluhan utamanya apa nih? Satu shock breaker sudah bocor. Mhm. Mesin kemarin turun mesin cuma agak ngegeter kalau 60 sampai 100 kpj lah. Terus cek engine sama ABS-nya udah mulai nyala, mati, nyala, mati. 3 itu sih yang paling ininya. Yang paling... Sama apa tadi yang itu? Kalau bensin tinggal sedikit? Oh iya, kalau bensin udah tinggal 1 bar atau ini, itu pasti deredet-deredet. Nah, itu yang paling terakhir sering terjadi itu di motor pada umumnya. Nanti kita cari tahu penyebabnya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Selain dari itu, shock breaker kemarin udah seperti benerin, nanti kita pasang. Ada beberapa tips untuk teman-teman kalau misalnya mau pasang. Jadi, ini motor sekarang kita masukin. Tapi sebelum itu, karena tadi kita sempat nyebut Dani Moto ya, berarti Akang nih ada toko online ya? Ada. Ada barang apa aja yang nempel di sini di motor ini? Kita ada saklar lampu, ada macam-macam holder handphone, dudukan holder handphone juga. Ya, ini juga brake lock ada. Sama, ini dudukan barang ya, yang buat ke pasar ya? Intinya yang saya jual sih yang manfaat-manfaat ketika kita touring aja sih, nggak susah-susah, bisa masang sendiri pokoknya. Buat harian juga. Buat harian. Dan harganya itu sangat terjangkau, bukan barang yang bukan high end harganya ya, cuma barang oke, harga oke. Nah, kalau teman-teman penasaran nanti barang-barang yang kita bahas di video kali ini nanti ada di kolom deskripsi beserta toko-tokonya di Tokopedia dan di Shopee. Yuk, kita langsung pasang motor. Naikin motornya, kita bongkar. Motor udah kita protulin. Nah, sekarang yang jadi keluhan tadi terakhir itu adalah dimana yang namanya bensin, kalau misalnya tinggal sedikit, motor itu berbet ya. Nah, berbet ini sebenarnya kemarin saya sempat bahas masalah bahan bakar basi. Itu biasanya ada air di dalam tangki. Kalau misalnya bahan bakar dan air itu tinggal sedikit, yang kesedot itu nanti malah airnya. Oleh karena itu dia berbet. Dan selain dari itu, ada filter atau kaos kaki di bagian fuel pump. Itu biasanya kotor. Nanti kita bersihin. Nah, sekarang paling pertama kita harus buang dulu bahan bakar yang di dalam tangki. Bahan bakar jangan minum, nggak enak. Nah, sambil kita nunggu bahan bakar keluar, nanti sudah mau habis Rena. Ya, ini sedapatnya kita bahan bakar, berarti nggak banyak ya. Kita harus bongkar dulu tangki karena kita mau kuras dan mau bersihin bagian dari fuel pump ya. Untuk bukanya tergantung motor teman-teman. Kalau NMAX sih bodi harus dibongkar bagian depan, lalu ada 4 baut. 4 baut ini harus dibuka. Lalu di bagian bawah sini ada 2 soket, satu itu buat sender unit atau untuk level bahan bakar. Ini harus dibuka dulu. Yang pertama yang kecil, lalu untuk fuel pumpnya juga kita buka. Nah, ini sebenarnya masih ada bahan bakar di dalam tangki. Banyak juga nggak habis-habis ya. Dari sini kita harus buka si fuel pumpnya. Nah, ini biasanya kasus kayak begini tuh ada air di dalam tangki bahan bakar. Jadi tangki bahan bakar itu air bisa masuk satu dari tutup tangki. Cuman kalau ngelihat dari konstruksinya ini sebenarnya minim yang namanya masuk air. Cuman karena bahan bakar itu salah satunya kalau udah lama dia nyerap yang namanya air. Air itu jadi menggenang atau ada air, campuran air di bahan bakar. Sedangkan air dan bahan bakar itu nggak nyampur. Tergantung dari jenis motornya, nanti kuncian untuk buka fuel pump beda-beda ya. Kalau untuk NMAX ini kebetulan dia pakai kunci L4. Nah, ini fuel pump. Nah, kalau dilihat juga sama teman-teman nih, kalau bisa kelihatan nih, ini udah banyak sekali kotoran ya. Kotoran-kotoran ya tanah, pasir atau segala rupa yang ada di bahan bakar. Makanya fungsi filter ini yang saya suka sebut dengan kayak kaos kaki karena bentuknya kayak kaos kaki, ini biasanya kotor dan harus dibersihin. Ini kalau teman-teman lihat dari permukaan aja di sini udah kelihatan warnanya kan agak coklat-coklatan ya. Ini kotor. Ini ada seal yang nempel di sini ya. Ini kelihatan coklat-coklat gini. Ini kotoran-kotoran yang terbentuk bertahun-tahun bahan bakar ada di sini ya, karena motornya udah cukup tua. Selain dari itu, ini nggak tahu kelihatan atau enggak sama teman-teman, cuman di bagian dalam sini itu kotor sekali.
kotor tuh ya karena karet segala rupa ya. Ini dibersihin dulu bagian dalamnya ya. Ya Mas Sep ya, ini tolong. Filter ini ya, ini diganti dengan yang baru. Karena memang ada jualan. Ini malah Yamaha adalah bisa bisa dibeli. Cuma kalau misalnya lagi urgent, lagi ada permasalahan atau memang hanya perawatan rutin, ini sebenarnya bisa dibersihin dengan karburator cleaner. Ini kalau bisa lihat ini warnanya kan cukup cukup coklat ya. Ini kita bersihin pakai karburator cleaner. Ini akan sangat membantu yang namanya flow bahan bakar dan nanti tenaga motor pun secara tidak langsung akan terasa lebih baik. Karena tekanan bahan bakar lebih baik ke injektornya, jadi injektor bisa nyemprot bahan bakar lebih bagus gitu ya. Ini disemprot-semprot selewat aja udah kelihatan perubahan warna jadi memutih ya. Nah, makanya kalau misalnya ada budgetnya, sebisa mungkin sih sebenarnya diganti dengan yang baru. Nah, sekalian lagi sini kan ini ada kotoran-kotoran ya, kelihatan ya. Ini kotoran-kotoran ini yang tadi dari tangki sekalian untuk di bagian luarnya kita bersihin. Jangan sampai ntar tangki udah bersih, kotoran ikut masuk lagi. Ini juga fuel sender unit atau pelampung ya. Ini kadang-kadang suka ada kotoran, bagian sini dibersihin biar bacaannya balik lagi normal. Kalau gini kan nggak kelihatan di sini kotor ya. Saya ambil dulu semprotan kompresor. Ini sambil nungguin kompresor keisi ya. Ini kalau di motor-motor umum zaman sekarang itu ada saluran untuk yang namanya kalau ada air nampung di dekat tangki gitu ya, ada pembuangan. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, ini mampet nih. Nah ini juga bisa menjadi salah satu masalah karena kalau misalnya air nggak bisa kebuang dari bagian atas. Makanya tadi kenapa ada air di situ ya. Ini nanti akan menjadi penyebab. Nah kan, keluar dia kan. Ini salah satu penyebabnya air masuk ke dalam tangki. Ada batu atau apa dalamnya nih ya. Terusan saya lihat ini kenapa ada air tadi kan pas awal-awal. Ternyata mampet sepertinya. Sekarang ini udah ada. Ini sekalian dibersihin, sekalian kita neken kotoran-kotoran biar keluar dari filternya. Kalau dibilang ini permanent fix, bukan. Membantu lah ya. Tapi sebisa mungkin diganti dengan yang baru kalau bisa. Nah, dengan begini saja, pas lagi kering udah kelihatan warnanya berubah menjadi putih. Kotoran-kotorannya pun kalau bisa teman-teman lihat di dalam sini nih, warna bahan bakarnya kotor. Karena memang kotoran yang tadi ada di dalam sini. Kotoran segitu banyaknya di sini ini akan mempengaruhi terhadap tekanan bahan bakar yang didorong untuk masuk ke injektor. Oke, itu nomor satu, ini kita simpan dulu. Kotor baju saya lagi. Oh no. Selain dari itu, yang namanya fuel pump ini punya umur sebenarnya. Kalau saya sih prefer kalau misalnya ada budgetnya terus motor jarang dipakai, apalagi ya, itu 5 tahun diganti lah. Kalau secara umur sih dari 75.000 kilo sampai 100.000 kilometer. Nah, dia belum rusak, cuman performanya itu dia sudah turun. Sehingga pas performa fuel pump ini turun, walhasil kayak tadi simulasi filter kotor ya, bahan bakar kurang masuk ke injektor, tekanannya minim, jadi tenaga nggak seenak seharusnya ya. Nah sekarang kita akan bongkar yang namanya throttle body. Ini bagian dari servis juga, sekalian mau ngeliatin kalau teman-teman ngelihat video-video yang kemarin-kemarin itu dimana saya bongkar untuk si R25 ya, dengan 2 throttle body. Kalau hari ini dengan NMAX ataupun sekiranya motor-motor yang lain, yang motor-motor injeksi yang lainnya ya, mau Beat, kayak mau Vario, mau Aerox, mau NMAX, mau ini NMAX ya, mau X-Max gitu, kurang lebih sama. Sekarang kita perhatiin jenis-jenis sensor-sensor yang ada di motor ini. Ini yang saya lagi buka ini dudukan tarikan gas. Kalau udah throttle body-nya dibuka, ini jadi PR untuk bukanya, jadi nggak ada pegangan. Jadi sebelum dicopot, kalau bisa dibuka dulu. Ini dia si throttle body. Imut ya, kecil ya. Jadi throttle body ini kalau bisa dilihat, ini motor jarang servis. Jadi memang dipakai buat harian, jadi dipakai ganti oli aja. Ini kelihatan banget kalau teman-teman bisa kelihatan ya, di dalamnya kotor sekali. Nah ini kita balik lagi kita ngomongin yang namanya sensor. Sensor di throttle body ini ada satu ASI. Sebenarnya isinya ada 3. Jadi ini yang dikenal dengan TPS ya, yang sebenarnya isinya ada 3 sensor. Nah nanti kita buka dulu sekalian biar teman-teman lihat
isinya kayak gimana. Ini untuk bukanya sebenarnya dia pakai obeng bintang ya. Jadi nggak, kalau misalnya teman-teman di rumah lagi pengen servis sendiri, nggak punya kunci kunci bintangnya ini, jadi sebenarnya tanpa dibongkar pun nggak masalah. Wah, ini dibongkar biar sekalian bersih. Sekalian dari itu saya mau nunjukin ke teman-teman TPS ASI NMAX ini, atau sama dengan XMAX juga ya, dan beberapa yang lainnya. Isinya tuh apa? Nah, ini pasti buka. Bentuknya seperti ini di bagian dalamnya. Nah, ini sebenarnya ada 3 sensor. Yang di tengah inilah yang disebut dengan TPS. Dia fungsinya untuk membaca buka throttle, apakah full tertutup lagi langsam, WOT wide open throttle pas lagi buka full, ataupun diantaranya. Nah, berikutnya ini ada yang nonjol satu. Ini disebut dengan air temp. IAT, intake air temperature. Jadi dia baca seberapa panas sih udara yang masuk ke dalam ruang mesin. Berikutnya di sini ada lagi, ada titiknya kecil. Nah, ini harus hati-hati nih. Ini disebut dengan absolute pressure sensor atau MAP. Ini yang akan membaca kevakuman di dalam intake itu berapa sih. Jadi nanti diterjemahkannya oleh ECU itu, oh kalau tekanan sekian berarti bahan bakar masuk sekian. Oleh karena itu ntar bahan bakar harus disemprot berapa. Jadi kalau misalnya ada masalah juga bisa jadi dari TPS, karena salah satu nyawanya adalah di MAP ini. Ini sebisa mungkin dibersihinnya, jangan sampai ada cairan yang masuk ke dalam titik ini, titik kecil ini. Ini titik kecil di sini tuh yang buat baca tekanan di dalam intake. Jadi sebisa mungkin jangan sampai masuk cairan ke dalam situ. Masuk ke berikutnya. Jadi tadi sensor TPS tadi itu adalah untuk bacaan kondisi mesin. Satu lagi yang disebut dengan ini ISC, Idle Speed Control. Ini bukan sensor, cuman dia aktuator. Jadi sensor itu membaca, aktuator itu adalah memberi output. Seperti apa aktuator itu? Jadi output ya. Output itu salah satunya ISC, terus ada coil, dan ada juga yang namanya injektor. Jadi dibaca dulu oleh sensor-sensor, baru direalisasi oleh aktuator. Ini kebetulan sudah dikunci, kunci 8 ya, biasanya obeng plus. Sebenarnya lebih membuat hidup lebih mudah, karena kalau obeng plus di sini sering banget kena bermasalah. Kalau ISC bentuknya seperti ini, nanti harus ada diperhatiin sama teman-teman saat masang ya. Soalnya ini kalau salah-salah sedikit, motor jadi langsamnya nggak benar. Ini di dalamnya urutannya ada o-ring, ada per juga, dan lalu ada kayak jarum kecil ini ya. Ini kita simpan dulu. Di sini kita ngambil karburator cleaner kita bersihkan bagian dalamnya. Nah, tujuan ini dibersihin itu satu, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kotor banget. Selain dari itu juga, dengan adanya kotoran-kotoran di dinding throttle body ini, otomatis udara yang masuk itu akan lebih sedikit. Memang kalau dipikir-pikir, kok segitu ngaruhnya sih ya? Saat bukan tertentu, bila mana di dindingnya ada kerak dan kotoran, ini kalau bisa dilihat, ini kan ada diameternya. Let's say ini diameternya 20 sekian, bisa 24. Dengan ada lapisan kotoran di bagian luarnya ini, otomatis dia akan lebih sedikit, jadi bahan bakar akan terlalu rich, karena udara yang masuk sedikit. Otomatis tenaga juga nggak akan enak, karena campuran bahan bakarnya nggak pas. Jadi sebisa mungkin dibersihin sebersih-bersihnya. Nah, lalu ini tempat ISC juga nih biasanya kotor. Tadi aja kan kotor di situ ya. Sekarang kita tinggal lap, bersihin bagian dalamnya untuk memastikan biar nggak ada sisa-sisa kotoran yang bandel ya di bagian dalam. Tuh, masih aja hitam kan? Berarti belum bersih banget. Ini kita bersihin lagi. Sekarang kita bersihin sensor. Nah, kotorannya itu biasanya hanya ada di bagian IAT-nya, yang bagian ini. Jadi pastiin seperti saya bilang, ini jangan sampai isi bahan kotoran ya, cairan. Ini kita bersihin secukupnya. Ini biasanya keraknya nggak terlalu tebal ya. Dari sini cukup kita lap. Udah, dengan begitu saya cukup. Yang lainnya biasanya nggak kotor. Ini udah cukup bersih dibanding sebelumnya. Nah, sekarang kita lari ke bagian ISC. Nah, ISC ini tuh sebenarnya ada hitungannya nanti pas saat masang. Kalau salah masang, nanti dia akan langsamnya naik turun ataupun ngegerung sampai check engine nyala. Ini yang harus dibersihin bagian di permukaan pentilnya ini ya. Soalnya biasanya di sininya banyak banyak oli.
kotoran. Nih dia lihat kan, ini hitam-hitam tuh. Nah hitam-hitam ini deh dari sininya. Pernya pun ini kotor, sebisa mungkin kita bersihin. Sekarang waktunya merakit kembali si ISC. Untuk perakitan pada dasarnya kalau untuk sensornya kita tinggal pasang di posisi semula seperti ini. Kita pasang lagi si baut bintangnya. Nah tadi teman-teman yang tadi misalnya nggak ada kunci bintangnya ini, pas bersihin throttle body di rumah nggak usah dibuka. Cuman kalau untuk ISC, kalau takutnya naik turun, nggak pede gitu, nggak mau coba-coba, nggak dibongkar juga nggak apa-apa, membantu untuk menaikkan performa motor teman-teman. Jadi nggak usah dibongkar juga ISC-nya kalau nggak mau. Tapi akan lebih baik bila mana ISC dibuka. Nah berikutnya ini untuk pasang ISC ya, ada urutannya. Ini ISC-nya, jangan lupa ini ada seal kecil ini sering banget hilang atau putus karena salah masang. Lalu baru pairnya ini baru kita pasang ke dalam. Yang harus diperhatikan adalah jarak apa? Ini teman-teman kalau bisa lihat di sini ini ada as kecil ya. Dari bagian bawah sini ke bagian atas sini jaraknya harus kurang lebih 2,5 mm. Kalau lebih dari 2,5 mm kurangin, kalau kurang tambahin. Kenapa? Karena Yamaha pengennya begitu. Kalau misalnya nggak di situ, motor bisa ngegerung atau langsamnya terlalu kecil, walhasil cek engine nanti akan nyala. Jadi cukup dengan mengukur jarak bagian sini. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kurang lebih, ini kalau dilihat ini kurang lebih 3 mili. Sebenarnya jadi berarti harus diputerin sedikit lagi, ditutup. Lalu kita ukur lagi. Sepertinya udah diakalin. Nah, ini salah satu akal-akalannya. Pantesan tadi susah diputar ya. Ini di bagian dalamnya ini ada sedotan. Jadi ini biasanya kalau ada permasalahan di langsam, biasanya orang itu diganjel. Nah, sebenarnya sebelum diganjel dicoba dulu apakah kalau misalnya ini di 2,5 mili ini motor normal atau enggak. Kalau bisa nggak bisa normal juga, mungkin ISC-nya rusak. Jadi hasil mau nggak mau diganjel untuk ngakalinnya. Ya sudah, sekarang kita pasang dulu seadanya. Nanti kita lihat responnya kayak gimana. Pasangnya tinggal dibalikin aja kayak semula ya. Terus mana ini? Ini ada kunciannya, jadi ada knock ya. Ini knock kecilnya. Ya pada dasarnya nggak akan salah pasang sih kalau misalnya teman-teman buka di rumah ya. Nah saat pasang-masang ini dipastikan yang namanya soket-soket itu klik. Jangan sampai soketnya kurang neken, karena di saat kita bongkar-bongkar ini motor injeksi, kalau ada soket atau sensor yang lupa kepasang, cenderung check engine akan nyala. Tergantung jenis motornya. Kadang-kala kalau soketnya lepas dipasang lagi check engine langsung hilang. Ada juga yang enggak. Nah itu yang jengkelin, karena apa? Kalau kita nggak punya alat scannernya, kita nggak bisa hapus. Mau nggak mau harus dibawa ke dealer atau ke tempat yang sekiranya punya scanner. PR lah. Nah sekarang kita pasang lagi. Ini pastikan sealnya tadi juga dibersihin ya. Udah gitu dipasang kembali. Ini untuk NMAX begini, untuk motor yang lain belum tentu sama. Nah ini masuk dan pastiin kayak ini nih. Ini ada air nih. Ini bekas tadi dari karburator cleaner, jadi ada kondensasi air. Sebisa mungkin sih jangan sampai ada air-air kayak gini ya. Jadi airnya dilap, dibersihin, diperiksa lagi ada air nggak. Jadi biar airnya nanti nggak nyampur masuk lagi ke dalam tangki. Masangnya sih kebalikan ngebuka, gitu-gitu aja sih ya. Nih, tadi salah satu biang keroknya itu adalah benda ini. Benda ini posisinya itu di motor tuh begini ya. Jadi di saat ada air hujan itu mengatur gimana caranya biar dia langsung kebuang dari selang ini. Selang ini tadi mampet. Jadi kalau saluran ini mampet, air tergenang di sini dan ada kemungkinan pas lagi hujan besar banget, ini ada kemungkinan air untuk masuk ke dalam tangki. Jadi ini diperhatiin ya. Kita rakit dulu, abis ini kita bongkar CVT-nya. Kita pretelin dengan tujuan kita lihat keadaan CVT seperti apa sih. Karena performa motor itu, motor matic ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap kebersihan CVT-nya. Lalu ada banyak yang nanya-nanya juga teman-teman, bukan pengaruh, apa sih yang bikin CVT berisik? Nanti kita lihat parts-partsnya ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, bagian depan adalah primary,
bagian belakang adalah sekunder. Secondary pulley ya. Primary, secondary. Yang bagian depan ini tutup kipas. Ini relatif bersih sebenarnya sih ya. Lalu untuk ini adalah bagian rumah roller atau ya rumah roller ya. Bagian rumah rumah roller. Nah, ini kalau dilihat lumayan kotor. Ini kita bersihin. Ini yang salah satu yang bikin berisik selain roller peang itu ada 3 plastik ini. 3 plastik ini kalau sekiranya dia sudah nggak ngejepit ke bagian rumahnya yang bagian sini, ini otomatis dia goyang-goyang dan itu berisik. Krotok. Ini salah satunya. Selain dari itu juga, bila mana si bagian asnya ini dia udah longgar, ini akan berisik. Nah, kadangkala juga di NMAX dan di beberapa motor yang lain, di tengahnya ini ada busing nih. Busing ini udah kegeser. Udah nongol ke bawah keluar sampai ke bagian sini gitu ya. Itu mau nggak mau harus diganti dan itu akan bisa bikin berisik. Selain dari itu ya seperti yang tadi dibilang, keadaan roller sangat berpengaruh. Seperti ini kalau bisa lihat, ini bagian sini udah peang nih. Ini juga akan bikin yang namanya CVT berisik. Jadi tujuannya dibongkar itu, ini salah satu dibersihin. Selain itu ngasih tahu teman-teman apa sih yang bikin berisik. Nah, berikutnya adalah as ini tidak boleh cacat. Kalau cacat, ini pasti duduknya lahar yang di bagian dalam. Ini ada 2, ada lahar bambu 1, sama ada lahar 1 lagi di bagian depan sini. Ini nanti nggak bisa benar-benar gigit si as. Oleh karena itu akan berisik. Dan ini kita cek nih. Ini dia ada play sedikit, ada goyang nih. Kelihatan nggak di kamera ya? Kalau kelihatan, ini berarti bearing yang di dalam sini udah mulai rusak atau longgar. Sebisa mungkin ini diganti. Karena ini juga bikin berisik. Ini berisiknya kenapa? Karena yang di saat ini dia bisa ada main ya, goyang-goyang gini. Di bagian gearnya itu beradunya nggak pas. Itu kadang-kala keluar bunyi mendengung. Yang wing, bunyi-bunyi gitu. Nah, itu parts-parts yang sekiranya akan berpengaruh terhadap berisiknya si bagian CVT. Selain dari itu, belt juga kita cek. Ini kayaknya sebentar lagi harus diganti kayaknya ya. Ini udah mulai retak. Bagian dari kampas kopling ini udah sangat mengkilat. Nah, mengkilat ini karena dia sering bergesekan dan selip. Ini juga bisa mengakibatkan yang namanya berdecit. Jadi bagian dari kopling harus dibersihin, bagian dari rumahnya pun harus dibersihin, dan secara keseluruhan secara sistem harus bersih biar motor selalu oke, nggak pakai gerdek-gerdek. Ini cukup dibersihin atau teman-teman juga udah pada tahu kali ya. Ini dibersihin, dihilangkan yang bagian yang mengkilatnya. Jadi sampai dia keluar warna putih lagi, warna kampas koplingnya. Selain dari itu kalau bisa ntar ini dicuci bersih pakai air, jangan pakai bahan bakar ya. Biar kalau misalnya kita pakai bahan bakar atau solvent lainnya, ini akan ngaruh ke kampas. Kampas tuh jadi licin karena bensin atau bahan bakar itu kan dari minyak bumi ya. Minyak bumi itu kan salah satunya adalah oli. Dia sifatnya licin, nggak kayak air. Jadi kalau bisa dicucinya pakai air dengan sabun, cukup begitu aja. Selain dari itu, setelah ini udah semua bersih, ini diperhatiin kita goyang-goyang. Nggak ada bunyi-bunyi nggak? Nah, di sini kalau ada bunyi-bunyi berarti di bagian dalamnya udah ada aus. Aus entah di bagian asnya atau bagian di dalam ini ada dampernya, itu pun akan berisik. Sekarang kita bersihin, habis itu kita rakit kembali. Nah, Kang Dani ini dia pakai YSS G-Sport. Kemarin tuh bocor. Nah, ini kemarin baru diperbaiki, diganti sealnya, ganti oli, dan servis dan lain sebagainya. Ini bisa ke tukang shockbreaker yang sekiranya paham, atau kalau misalnya bisa dikirim ke YSS Service Center ya. Kalau untuk tipe YSS kebetulan ini kita kerjain di Bandung ya. Jadi sudah tidak ada bocor-bocor dan fungsi kembali seperti semula. Nah, ini sebelumnya Kang Dan itu sempat saya pinjemin yang di motor putih saya, yaitu YSS G-Sport G-Series yang smooth. Tadi sih bilangnya enak. Nanti kita tanya pas dia balik ya, perbandingan ini sama yang ini kayak gimana. Saya ngajakin teman-teman ngelihat saya proses ini tuh bukan karena pengen ngasih lihat cara pasangnya. Cuman apa sih yang harus diperhatikan saat kita misalnya masang shockbreaker. Jadi kadangkala shockbreaker yang sebenarnya nggak ada salah alias baik-baik saja, jadi diklaim nggak enak lah, keras lah gitu. Hanya kadangkala karena kita sedikit kurang perhatian terhadap yang namanya detail pemasangan. Kalau untuk bongkarnya sih bongkar pasang pada dasarnya gitu-gitu aja ya. Ini adalah YSS G-Series Smooth. Ini ada tulisannya Smooth di atas. Ini lebih empuk dibanding yang dulu-dulu sebenarnya. Saya pakai ini untuk harian di motor NMAX saya karena pada dasarnya
Dipakai di jalan enak, dipakai di jalan kenceng, cornering masih enak gitu. Ini oke banget sih. Jadi kalau teman-teman yang pakai NMAX Old atau NMAX New gitu, ini ada beberapa seri yang teman-teman bisa lihat nanti di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ini sekarang pas masang. Masang ya kebalikannya tadi dong ya. Dasarnya bagian atasnya dipasang. Lalu bagian bawahnya dilurusin. Lalu kita pasang kembali bautnya. Kalau masang ini sih cukup seadanya. Lalu nih, perhatiin sebelum bagian atas dikencengin. Ini shock breaker ini bisa goyang. Kalau kita lihat dari struktur shock breaker, di bagian atas untuk motor ini ada karet. Di bagian bawah ini ada karet di bagian sasisnya ya. Karet ini itu tujuannya biar si shock breaker ini bisa main. Dia bisa goyang-goyang, bisa goyang kiri kanan. Nah, kadangkala ini bos yang bagian dalam ini dia terlalu pendek, kurang lebar, sehingga si karetnya kejepit, bahkan sampai bagian dari atasnya ini kejepit oleh si ring, kejepit oleh ring ini sama murnya. Walhasil dia nggak bisa goyang-goyang. Jadi harus diperhatikan saat kita pasang, itu kita pasang bautnya dulu, udah gitu dipastikan pas digoyang-goyang shock breakernya masih ada bermain. Tapi bukan berarti murnya jadi longgar ya, tetap harus kencang seperti biasanya. Nah, ini atas sudah kencang, bawah udah kencang. Perhatiin nih, dia masih bisa goyang. Goyang kiri kanan ini berarti dia ada spelling antara si ring, bos, karetnya, semua tuh ada spellingnya. Sehingga nanti pas dia ngayun, dia main. Bukan besi sama besi. Nggak akan jadi berisik. Selain dari itu juga, kalau misalnya dakduk bunyinya, biasanya karet ini udah hancur. Kita harus periksa karet atas ini atau karet bawah sini. Kalau untuk yang sebelah lagi, masangnya gitu-gitu aja ya. Kita lewat bagian itu, kita bahas langsung masang CVT. Ini yang punyanya udah datang lagi. Tadi dia pergi dulu kepotong hujan. Nah, ini udah kebongkar semua. Tadi ya kalau nggak tahu masalahnya udah cerita tadi lah ya. Nah, ini pas masang ada beberapa hal yang harus diperhatikan sama teman-teman. Salah satunya adalah bearing yang di dalam ini sebisa mungkin dibersihin dan dikasih gemuk atau stempet yang baru. Jadi ini kita ada stempet karena saya orangnya jijian, bukan jijian sih. Biar kalau kita megang stempet nggak nempel ke parts yang lain. Kita ini di bagian bearing bambunya dipastiin harus ada stempet, jangan sampai kering. Dan sebenarnya di bagian sini, di bagian dalamnya semakin banyak stempet, semakin baik sebenarnya. Baik tuh karena kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya, yang dimana saya ngoprek roda depan ya. Jadi ada tempatnya memang itu peruntukannya untuk nyimpan si grease atau stempet ini. Jadi semakin banyak nggak masalah. Taruh di dalamnya, yang penting ada di bagian dindingnya, di tengahnya jangan terganggu. Nih bagian bawahnya nih. Ini kalau ada lebih-lebih ini suka muncrat kemana-mana. Kalau bisa dibersihin. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman yang tadi saya bilang. Selain dari itu, semakin bersih ya semakin enak juga dilihat lah ya. Jadi kita pasang. Jadi ini dalam antara as ini sama bagian dalam ini, karena ada stempet dia akan lebih lancar dan minim yang namanya bunyi-bunyi aneh-aneh di dalam CVT. Itu poin berikutnya untuk bunyi-bunyi di CVT ya. Nah sekarang untuk menghindari bunyi-bunyi juga, untuk di bagian depan, ini pas kita pasang CVT, ini ada si asnya nih ya. Si asnya ini kan masuk di bagian dalam sini. Kadangkala yang namanya as besi sama besi ketemu, itu suka macet. Karena macet dia goyang segala rupa, ini aus, akhirnya ini kena dan bunyi. Nah perhatiin juga untuk rumah-rumah roller ya. Kalau rumah rollernya bentuknya seperti ini, dia nggak ada got di dalamnya, berarti itu peruntukannya tidak usah dikasih grease. Gini, tapi kalau misalnya dalamnya ada gotnya, berarti harus dikasih grease. Ini grease dikasih di tengah-tengahnya. Kita ganti roller. Nah, ini roller sempat agak rame nih. Ini kebetulan cuma ada 3 yang baru, 3 yang 3 yang lama karena bekas dipakai lah ya. Roller itu banyak yang nanya sama saya, masangnya gimana sih? Maksudnya gimana? Apakah posisinya begini atau kebalik? Kalau yang biasa saya pakai ini kan yang dari TDR ya. Nah TDR ini sebenarnya kalau kita lihat dari bentuknya, bagian sini kupingannya sama sebelah sini sama. Nah biasanya kalau orang nanya bagian harus posisinya kemana-mana tuh, karena si bagian dalamnya ini dipres ke dalam. Kupingannya cuma sebelah. Jadi kalau kebalik, si bagian dalam ini bisa keluar. Jadi kalau untuk yang saya biasa pakai ini yang TDR, asal pasang begini aja udah aman. Ini di silang-silang gini bukan karena beda ukuran ya.
Karena ini bekas dipakai masih bagus, yang ini masih baru. Jadi mau bolak-balik begini pun nggak masalah. Nggak masalah. Nah, cuman ada brand-brand tertentu yang itu yang tadi, dimana kalau kita lihat dari konstruksinya, kupingannya cuma sebelah. Ininya nggak tengah-tengah banget gitu. Nggak tengah-tengah, jadi seolah-olah di bagian teflon atau plastiknya di luar, lalu si bagian dalamnya di press. Itu ada kemungkinan lepas. Kalau untuk yang TDR nggak ada. Berarti TDR presisi dia ya? Bukan presisi, emang dari sana peruntukannya harusnya yang ori juga gitu. Yang ori juga gitu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya masukin asal aja nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah, sekarang ini Oke. as ini nih harus dikasih stempet. Nah, stempetnya kita kasihnya di sini aja dikit. Nggak perlu banyak, dikit aja tipis. Yang penting menghindari yang namanya ini sampai macet. Kalau macet kan PR. Tetap distempetin lagi biar licin. Ya. Salah satunya bukan biar licin, biar nggak macet aja. Biar nggak macet saat nanti kita pas mau bongkar gitu. Kadang-kadang kan ini mau dibuka susahnya setengah mati. Ini gara-gara salah satunya ini nggak dikasih grease di dalamnya. Kalau pemasangan jangan lupa, kalau di Yamaha dan rata-rata yang ori itu ada arahnya. Berarti ini arah putar. Oh. Jangan kayak yang waktu itu punya si Eki kebalik. Baik. Selain dari itu sih normal-normal aja, nggak ada perlakuan khusus. Yang penting pas kita masang sebisa mungkin terbuka mungkin. Lalu kita pasang depan, pastiin ini nempel besi sama besi dan ini bisa muter. Berarti dia mentok. Soalnya kalau dia nggak mentok kayak begini, si beltnya ini tuh sama dengan kejepit. Kalau udah kejepit dan dia ntar ambrol, copot si ininya depan, puli depannya. Dan ngencengin body ini apalagi untuk NMAX yang lama ya. Ini sering kasus di baut crank. Nah, baut crank ini bermasalah karena ini dia tipis si murnya. Jadi banyak over, akhirnya dratnya kena, rusak crankshaft, itu dibongkar. Nah, masalah kemarin tadi cerita motor getar-getar, ini kan bekas diganti bloknya ya pakai R15 ya. Betul. Itu penyakitnya biasanya kalau mau kita beresin, otomatis kita harus bongkar mesin. Selain dari itu kita harus cek main bearingnya kiri sama kanan ada masalah nggak. Itu nomor satu. Berikutnya, kadangkala si krek as itu dia nggak center. Jadi pas muternya dia getar. Emang di putaran tertentu, misalnya putaran atas, dia nggak akan kerasa getarnya. Karena yang disebut dengan namanya frekuensi diri. Kapan dia bisa bergetar, setelah lewat frekuensi diri, posisi maksimal, dia hilang getarnya. Benar. Tapi bukan berarti dia tidak akan merusak, pasti akan merusak. Dan kerusakannya progresif biasanya. Waduh. Jadi kalau mau kayak gitu, ntar kapan-kapan kita bongkar lagi. Intinya seperti ini. Ulasannya tadi adalah, kalau misalnya berbet, tangki pasti kotor, bersihin kaos kakinya, si filternya, atau ganti sama yang baru. Terus selain dari itu, shock breaker tadi pas masang, jangan lupa ini harus bisa goyang. Nah sekarang pertanyaan dari untuk Kang Dani, pas pakai shock breaker yang ini, Merah. yang G-Series ini, kan pakai beberapa hari kemarin tuh ya, feel-nya gimana nih? Yang itu kan keluaran lama ya? Iya, cuman ini kalau baru ya? secara tahtal jauh lebih tinggi itu loh. Ya harganya ini setengahnya. Iya. Tapi enak loh. Kalau di jalan jelek tuh meredamnya tuh enak, jadi nggak sakit ke pinggang. Nah jadi maksudnya ini Kang Dani juga nggak buat-buat karena sama saya dikasih pinjem dia beberapa hari kemarin karena yang ini lagi di servis. Ini salah satu shock breaker untuk NMAX yaitu ISS G-Series yang smooth. Ini 2, sekian harganya. Ini worth it banget kalau menurut saya. Setengahnya itu dong? Iya, ini sekarang kalau G-Sport yang baru ini udah deket-deket 6 lah ya, 5, sekian. Jadi ini worth it banget. Ini memang kalau secara setelan ada setelan rebound, cuman kalau kalian cuman sekedar untuk harian atau touring ringan yang bobotnya segitu-gitu aja, ini cocok banget lah. Overall begitu yang harus diperhatiin. Oke, segitu aja kira-kira. Jadi permasalahannya di situ. Ini tinggal dirakit, nanti dites karena sekarang udah maghrib dan harusnya waktunya sholat dan harus berhenti. Sampai sini dulu. Kalau sekiranya ada pertanyaan atau tambahan lain-lain, teman-teman bisa langsung tulis-tulis di kolom komentar. Makasih Kang Dani dan Sama-sama. jangan lupa main-main ke tokonya di Dani Moto L Shop ya. Ya. Ada di bawah. Oke, sampai sini dulu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.